Bagi wisatawan yang ingin ke Harau, kalau mau nginap silakan booking di Homestay Faiza dan hubungi nomor HP 0852 6385 0298. Nama Bapak Zainal, kerjanya apalah wira swasta namanya. Umur berapa, Pak? Umur 53 tahun. Kalau Ibu? Nama Ibu Nani Marlis, umur 47 tahun, kerjaan mengurus rumah tangga. Memang aslinya di sini? Iya, asli orang Harau. Harau ya? Awalnya itu cuma merintis dari 2 kamar. Tahun berapa tuh, Pak? Tahun 2017. 2017 awal. Kebetulan pesantren baru buka di situ. Yang boarding school tuh? Iya, CBS. Iya. Di prospek itu orang-orang tua itu banyak yang nginep, tambah dengan wisatawan ke situ kan. Prospek untuk pokok rancak lah ke depannya kan. Mulai dari 2 kamar sampai gini udah sampai balik kamar dulu. Kamar, Pak. Itu dulu awalnya di sini atau yang di mana? Yang di depan gua, Pak. Kiri kanan ya. 2 kamar. Bisnis itu muncul saya idenya atau memang ada dorongan dari pihak lain, pemerintah atau? Kalau kita mencari orang yang lah dulu di itu tiba orang rami susah cari kamar, Pak. Oh, jadi waktu itu Pak enggak yang pertama ya? Enggak, ada yang sebelumnya. Ada yang sebelumnya. Pak, perkembangan bisnisnya, Pak? Santai-santai saja dulu, Pak. Akhirnya ditambah jadi 3 sampai akhirnya penuh tambah-tambah terus ya kan. Tambah-tambah itu. Berarti prospeknya bagus ya, Pak? Bagus. Pernah kalau di awal-awal itu sepi atau memang selalu berisi? Sepinya waktu-waktu orang-orang sekolah itu sepi itu, Pak. Jadi libur orang kalau malam Sabtu malam Minggu insya Allah lah itu ada rezeki, Pak kan. Ada rezeki. Jadi momennya ada ya, Pak ya? Momennya ada, tambahan liburan sekolah atau liburan tertentu lah tuh. Kalau masa pandemi gimana, Pak? Kalau masa pandemi itu pengaruh, Pak. Banyak pengaruh, Pak? Banyak pengaruh, Pak. Menurun omset? Menurun. Apalagi dulu Harau pernah ditutup, itu Ya. hilang mata pencarian orangnya kan. Nah, apa upaya Bapak atau Ibu waktu itu? Waktu pandemi Harau tutup dong. Apa lah bertahan dengan apa yang ada aja oleh. Memang tidak ada tamu sama sekali, Pak? Tidak ada, kosong. Harau gua tutup. Di sebagian Tampe kan ada homestay yang
yo beralih sebentar menjadi hidroponik. Iya. Ada mendapatkan dojo yang menjadi tempat isolasi Iya. COVID. Kalau sekarang Kalau gitu nggak ada Pak, memang nggak ada sama sekali. nggak ada orang luar masuk Pak. Memang nggak boleh. Kalau wisatawan nggak boleh. Mulai ada balik gitu. Lebih kurang 4 bulan waktu itu tutup. Nah, mulai gua buka dengan catatan awak harus mentaati aturan protokol kesehatan kan sampai gini. Kalau untuk dari segi bisnisnya kok ada nggak Pak bantuan? Nggak ada Pak. Pelatihan Pelatihan ada. pelatihan tentang ke pariwisataan atau Ya. Acuk Pak. stay Pak Acok kan? Acuk. Ini ada asosiasinya Pak. Ada Pak. Tuh Perhomliko Oh, itu di bawah binaan atau memang pengusaha saya yang membentuk? binaan dari pariwisata. Binaan di pariwisata. Sebulannya usahaku apa saya Pak, yang lawak cubu untuk pembangunan apunya dalam sekamar modal lebih kurang 40 tambah isinya 10. Jadi sekamar modal 50 lah lebih kurang. Itu modalnya modal sendiri atau pinjam? Kalau awal minjam Mbak. Melalui perbankan Pak. Iya perbankan. Harapan Bapak kepada pemerintah Kabupaten 50 Kota boleh kepada provinsi lagi fokus kini untuk UMKM dan pariwisata. Ada nggak Pak? Harapannya yo pemerintah baik pemerintah pusat, daerah maupun kabupaten juga kan perhatikan apa pariwisata aku lah, terutamanya bagian homestay tapi dukungan seru apalah istilahnya deh. Atau mempromosikan, iya. Yang lain lagi gitu Pak yang terkendala risiko nih harus mungkin ada selama menjadi halangan untuk bisnis. Kendala, iya, izin kendala banyak ngekawan yo, harus punya izin masuk awak sendiri alumni itu Pak. Kalau sebelum pandemi itu kalau per minggu berapa Pak pengunjung? Rata-ratanya aja gitu. Sebelum pandemi ya. Sebelum pandemi. Awak rata-rata tiap malam lagi baisi Pak. Enggak 2-3 tiap malam ada. Model yang tadi malam kan lagi baisi je Pak. Terus yang malam. Kita pilih dek lagi strategis letaknya kan. Untuk pengelolanya Bu, apakah punya karyawan atau punya keluarga aja? Keluarga saja. Itu keluarga. Nah, kita nak yang pertama malam itu yang nolong-nolong. Bersih-bersihin kamar kalau Iya. Rencana kamu kok pengembangan bisnis ada? nambah gitu. Rencana akan nambah Pak. Lah ambil lokasi di perikanan tuh baru ambil. Oh, udah ada ke sekolah. Nggak ada sekolah Pak tanah lah habis. Bagian dari Harau juga. Iya. Gebang kacis perikanan sih ke baru ambil lahan di situ. Rencana ke situ loh ke di pengembangannya. Bagi wisatawan yang ingin ke Harau, kalau mau nginap silakan booking di Homestay Faiza dan hubungi nomor HP 0852 6385 0298. Fasilitas kita ada WiFi, kipas angin, peralatan masak, bakar-bakar, dan lain-lain sebagainya. Untuk harga mulai dari yang 300, 3,5, 400, dan 600. Saya Nengsi SPD MPD, itu jabatan sebagai Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten 50 Kota. Mungkin sekilas kami akan menjelaskan tentang pariwisata di Kabupaten 50 Kota. Nah, sesuai dengan program
kepala daerah kita periode 2021-2024 memang salah satu prioritas pembangunan di Kabupaten 50 Kota ini adalah di bidang pariwisata. Nah, tentu dalam hal ini untuk melaksanakan program pembangunan di Kabupaten 50 Kota, kita di Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga itu mengacu kepada kalau kita istilahkan itu kepada 3A 1P. Artinya adalah A pertama itu accessibility. Bagaimanapun bagusnya destinasi wisata, kalau program akses infrastruktur menuju destinasi wisata itu tidak bagus, tidak kita programkan, orang juga tidak akan datang. Jadi makanya program pemerintah daerah itu adalah bagaimana destinasi wisata yang kita kembangkan, yang kita prioritaskan itu akses ke situ harus ada. Itu pertama. Yang kedua itu adalah amenity. Amenity artinya adalah untuk pendukung, penunjang. Ya, di destinasi wisata itu harus ada kebutuhan wisatawan. Ya, contohnya ketika destinasi kita bagus, sudah dikunjungi oleh wisatawan, tentu kita ingin wisatawan itu berlama-lama tinggal di tempat kita. Kita tidak mengharapkan wisatawan itu datang hanya untuk berfoto, berselfie, lalu pulang lagi. Nah, tentu paling-paling sampah yang ditinggalkan. Nah, kita tidak mengharapkan seperti itu. Yang kita harapkan adalah meningkatnya kunjungan wisatawan dan lamanya tinggal. Nah, itu program kita. Jadi lamanya tinggal, tentu dalam hal ini amenity-nya, pendukungnya itu adalah salah satunya homestay. Nah, alhamdulillah sekarang di Kabupaten 50 Kota itu sudah menjamur homestay di tempat kita. Yang terdaftar aja tempat kita itu sudah 74 homestay. Tapi sekarang dengan perkembangan kita lihat ini dengan menjamurnya homestay itu sudah lebih dari 100 di Kabupaten 50 Kota. Nah, yang terdaftar tempat kita baru 74 homestay. Alhamdulillah sejak 50 Kota khususnya Lembah Harau merupakan DTWU unggulan di Sumatera Barat, itu memang banyak dikunjungi oleh wisatawan. Karena apalagi kita di perlintasan Sumber Riau, letak kita sangat strategis. Ketika orang Riau akan ke Padang, itu harus singgah dulu di 50 Kota, harus tidur di 50 Kota, harus nginap di 50 Kota. Makanya sekarang homestay ini berjamur lah di khususnya di kawasan Lembah Harau begitu. Nah, tentu dalam hal ini kita untuk mengembangkan amenity ini, kita program kita itu adalah tidak lepas dari peningkatan SDM. Ya, bagaimana hendaknya walaupun homestay yang ada di Lembah Harau, tentu harapan kita pelayanan, manajemen, dan sarana-prasarana yang ada di homestay itu kita harapkan sama dengan hotel berbintang, sehingga orang senang tempat kita. Itu kita harapkan. Alhamdulillah kita juga sudah programkan peningkatan SDM pengelola homestay, manajemen homestay. Itu salah satu kita. Jadi ketika karena kita otodidak selama ini, ya, yang punya homestay itu banyak masyarakat kita di sana. Alhamdulillah pergerakan roda ekonomi bagus. Tentu kita tingkatkan dengan pengelolaan yang lebih bagus lagi. Nah, alhamdulillah kita sudah programkan itu. Kemudian untuk homestay ini juga, untuk amenity itu kita juga sudah kerjasama dengan Ersita. Jadi Ersita Sumbar, nanti Riau juga kita datangkan ke sini, kita inapkan di homestay itu. Ya, apa kebutuhan wisatawan nanti akan disampaikan oleh Asita itu kepada kawan-kawan pemilik homestay. Nah, alhamdulillah itu sudah kami lakukan kemarin sebelum puasa. Alhamdulillah luar biasa bagusnya sambutan dari Asita kita Sumbar. Itu ada kemarin 75 orang Asita kita datangkan ke sini. Tujuan kita adalah bagaimana Asita bisa membawa wisatawan ke 50 kota dan diinapkan di homestay kita 50 kota. Itu program. Kemudian yang ketiga itu atraksi. Artinya ketika orang datang ke 50 kota itu harus ada yang dilihat. Nah, atraksi itu bukan hanya penampilan paket seni, bukan hanya budaya, tapi termasuk keindahan alam. Alhamdulillah kita 50 kota dianugerahkan oleh Allah
itu kekayaan alam yang luar biasa bagusnya, terutama wisata kita, wisata alam. Itu Lembah Harau luar biasa yang diapit oleh tebing-tebing yang tinggi, luar biasa uniknya. Itulah kekhasannya kita 50 kota. Nah, itu salah satu atraksi. Artinya ketika orang datang ke tempat kita, kalau tidak ada atraksi, ya orang tidak akan balik lagi datang ke tempat kita. Nah, makanya baik itu alam, ya, ataupun budaya, ataupun agro, ataupun wisata-wisata khusus seperti trekking, panjat tebing, yang itu kita punya potensi itu. Nah, itu yang 3A itu. Nah, kemudian yang P, 1P itu artinya itu adalah promosi, itu program kita. Artinya lengkap 3A tadi. Akses bagus, amenity lengkap, atraksi yang akan dilihat ada. Kalau tidak kita promosikan, orang juga tidak akan datang. Juga tidak akan datang di sini. Maka program kita itu promosi. Kita promosi itu selama ini program kita promosi itu ada promosi di dalam, ya, seperti promosi di dalam. Kita tidak harus promosi keluar, apalagi di masa pandemi ini kita susah untuk keluar daerah, ataupun orang luar pun, apalagi mancanegara pun susah ke tempat kita. Maka sekarang promosi, kalau dulu sebelum pandemi TDS itu salah satu promosi. Artinya atlet-atlet kita yang dari luar negeri kita datangkan ke sini. Kita rute perjalanan TDS itu adalah ke destinasi-destinasi wisata unggulan kita. Nah, otomatis ya harapan kita dia mengunjungi rute-rute yang kita tetapkan itu, tentu nanti di expose-nya di luar, di daerahnya, sehingga tujuan kita adalah orang banyak datang ke sini, terutama itu untuk mancanegara. Nah, itu maksudnya. Kemudian juga kita di destinasi promosinya di media sosial juga, kemudian pameran-pameran juga di luar daerah. Nah, itulah program-program kita pemerintah Kabupaten 50 Kota melalui Dinas Pariwisata Pemuda Olahraga dalam mengembangkan pariwisata di Kabupaten 50 Kota. Kemudian berikut, salah satu kegiatan-kegiatan kita untuk promosi di Kabupaten 50 Kota itu yang tidak kalah pentingnya itu event, ya, melaksanakan kegiatan event-event. Sebenarnya kita sudah programkan banyak event di tempat kita, ya. Cuma sekarang karena pandemi, ya, karena pandemi COVID-19 memang ini agak terganggu juga kegiatan-kegiatan kita, dan juga agak terganggu juga pergerakan roda ekonomi masyarakat. Nah, mungkin sekarang yang tinggal lagi itu event kita itu ada TDS. TDS ini kita dikoordinir oleh Provinsi Sumatera Barat, itu yang ikut juga Jambi, kemudian juga Sungai Penuh dan Sumbar, itu sudah terdaftar ke UCI. Nah, event TDS kita 50 kota ikut. Insya Allah nanti kegiatannya itu di bulan September. Nah, kalau tidak ada hal-hal yang melintang lah gitu kan, insya Allah nanti September akan kita adakan. Dan sebenarnya kegiatan-kegiatan kita yang lain juga banyak, cuma sekarang kita juga terganggu karena COVID. Adanya kita tidak boleh membuat satu kegiatan yang mengumpulkan orang banyak. Nah, itu permasalahannya sekarang. Mudah-mudahan harapan kita pandemi COVID ini cepat berlalu, sehingga kegiatan juga kita untuk kedepannya berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dalam mengembangkan program pengembangan wisata yang ada di daerah kita, karena kita kan 13 kecamatan itu tersebar, jadi semua destinasi wisata itu ada 202, itu tersebar di wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten 50 Kota. Nah, itu kepemilikannya itu ada itu yang kelompok, yang artinya yang nagari. Yang nagari itu dikelola oleh kelompok yang namanya itu Pok Darwis, di kelompok Sadar Wisata. Nah, alhamdulillah kita juga punya program untuk peningkatan SDM-nya Pok Darwis. Kita sudah terbentuk juga Pok Darwis di kecamatan-kecamatan juga. Sudah 35 Pok Darwis kita di Kabupaten 50 Kota. Nah, kita juga programkan untuk pembinaan peningkatan SDM Pok Darwis. Alhamdulillah sekarang karena Pok Darwis kita setelah kita bina, dia merasakan pentingnya peran Pok Darwis dalam mengembangkan pariwisata,
Alhamdulillah sekarang memang karena potensi kita itu memang di 50 kota itu salah satunya memang pariwisata untuk menggerakkan roda ekonomi masyarakat. Kita tidak punya bahan tambang, kita tidak punya yang lain-lain begitu kan. Jadi ketika pariwisata ini dikelola dengan baik, dikelola terus-menerus, memang roda ekonomi masyarakat akan bergerak. Beda dengan bahan tambang makin dikelola dia makin habis. Jadi makanya Pok Darwis inilah ujung tombak kita dalam mengelola pariwisata. Alhamdulillah sekarang kita bisa buktikan Pok Darwis kita terbaik di Sumatera Barat. Jadi tahun 2020 kemarin kita telah dinilai oleh provinsi, yaitu programnya GIP Award. Kita Pok Darwis terbaik di Sumatera Barat. Kemudian juga dalam pengelolaan pariwisata Sumatera Barat itu PWA, Peduli Wisata Award tingkat Sumatera Barat. Alhamdulillah Kabupaten Mampu Kota juga juara 1 di tingkat Sumatera Barat. Itu seperti piagam-piagam yang bisa kita lihat itu yang kami pampangkan di dinding. Nah, mungkin itu program kita di Kabupaten Mampu Kota dalam mengembangkan pariwisata. Kami menghimbau kepada masyarakat kita baik dari domestik atau mancanegara, ayo datang ke 50 kota karena destinasi wisatanya rancak benang.